Apa jadinya kalau saya bilang, Anda tidak membutuhkan perubahan radikal untuk mengubah hidupmu? Dan jika saya berjanji padamu bahwa kamu tidak harus menjadi orang lain, cukup berkomitmen pada diri sendiri 1% lebih banyak setiap hari. Terdengar sederhana, hampir tidak penting, tetapi ada kekuatannya. Karena sementara yang lain menunggu momen itu sempurna, kamu bisa memulai hari ini dengan satu tindakan tunggal, dengan keputusan tunggal. Meningkatkan harga diri bukanlah sebuah keajaiban semalam. Itu adalah sebuah proses. Buku harian tentang menghubungkan kembali diri Anda dengan diri sendiri sebagai anak-anak. Langkah-langkah yang mengumpulkan kemenangan orang-orang yang diam, yang suatu hari meneriakkan kebebasan. Jadi, jika Anda lelah merasa seperti belum cukup mempersiapkan diri, ingatlah bahwa di sini kami tidak akan mencari kesempurnaan. Kami akan membangun kepercayaan, ketegasan, dan cinta. Sebelum memulai, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang kuat. Pergi ke komentar dan tuliskan kalimat ini. Hari ini saya berkomitmen. Dengan pertumbuhan harian saya menjadi tabah. Lakukan itu bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk mengukirnya di alam bawah sadarmu. Karena ketika Anda menulisnya, Anda mendeklarasikannya. Dan ketika Anda mendeklarasikannya, Anda mulai memprogram ulang pikiran Anda untuk perubahan. Nomor 1. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Belajarlah memperlakukan dirimu sendiri dengan kasih sayang yang sama dengan yang Anda berikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Jika seseorang dekat denganmu merasa tidak enak, apa yang akan kamu katakan padanya? Bagaimana kamu akan melakukannya? Apakah kamu akan memeluknya? Bagaimana kamu akan berbicara padanya? Angkat semangatmu sekarang. Bayangkan bahwa kamu adalah orang yang membutuhkan pengertian, kasih sayang, dan dukungan. Tetapi daripada menawarkan itu padamu, berapa kali kamu telah berbicara kasar pada dirimu sendiri, dikritik tanpa ampun, atau menuntut kesempurnaan? Ini adalah akar dari banyak konflik internal kita. Kita tahu bagaimana mencintai orang lain, tetapi kita lupa melakukannya pada diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Ini adalah kebutuhan psikologis, emosional, dan spiritual. Itu adalah dasar yang kita gunakan untuk membangun hubungan dan keputusan yang sehat dalam hidup dengan tujuan. Tanpa cinta pada diri sendiri, kita mencari kekurangan kita di luar sana dalam persetujuan, pengakuan, kasih sayang, dan kekosongan yang tidak dapat diisi dengan tepuk tangan eksternal, tetapi dengan keyakinan internal bahwa kita sudah cukup apa adanya. Kami tidak sempurna, tetapi kami berharga. Psikologi positif telah menunjukkan bahwa orang yang melakukan praktik penerimaan diri memiliki kesejahteraan emosional yang lebih besar, lebih tangguh, dan harga diri yang lebih kuat. Ketika kita berhenti menghakimi diri kita sendiri dengan kejam dan mulai berbicara satu sama lain dengan ramah, sesuatu di dalam diri kita berubah. Ini mengaktifkan jaringan saraf yang terhubung ke ketenangan, belas kasih, dan kepercayaan. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf, dan itu adalah sedikit perubahan perspektif. Berhentilah menjadi musuh terburuk kita untuk menjadi sekutu terbaik kita. Itu mengubah segalanya. Jadi, bagaimana Anda melakukannya? Mulailah dengan mengamati bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri secara internal. Apakah kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan hormat? Apakah kamu memberi semangat ketika kamu gagal atau menghukum diri sendiri lebih dari yang diperlukan? Bayangkan dialog internal ini diproyeksikan pada speaker. Saya ingin mendengarnya. Jika belum waktunya, ubah narasinya. Gunakan kata-kata penyemangat yang sama yang akan Anda gunakan untuk orang yang Anda cintai. Lihat ke cermin dan kenali usahamu, pencapaianmu, bahkan kesalahan sebagai bagian dari pembelajaranmu. Mencintai diri sendiri dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara Anda memutuskan untuk memperlakukan diri sendiri setiap hari. Ini bukan tentang mengabaikan kekuranganmu atau tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, mencintai diri sendiri sama artinya dengan mengakui bahwa Anda terus berkembang, karena Anda berhak untuk membuat kesalahan, untuk belajar, untuk mencoba lagi. Keberanianmu tidak akan berkurang ketika kamu membuat kesalahan,
tetapi justru akan diperkuat ketika kamu mampu bangkit dengan lebih banyak kebijaksanaan dan kasih sayang. Stoicisme adalah sebuah filsafat kuno yang mengajarkan kita untuk menumbuhkan kekuatan interior dan juga berbicara tentang konsep ini. Epictetus berkata, "Bagaimana mungkin seorang pria berbahagia jika kamu membenci dirimu sendiri?" Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kebebasan dimulai ketika kita membebaskan diri kita sendiri dari kebutuhan persetujuan eksternal dan menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Karena jika kamu adalah pemilik pikiranmu, ya, Anda percaya pada diri sendiri dan tidak menerima apapun dari luar. Ini mungkin pada awalnya tampak dipaksakan. Anda mungkin tidak percaya semua yang ada dalam kata-kata yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Tapi, seiring berjalannya waktu, pikiran Anda beradaptasi. Begitulah cara kamu belajar meragukan dirimu sendiri. Tahun-tahun yang lalu, Anda juga bisa melatih diri untuk percaya. Ini adalah masalah praktik dan keteguhan, kesabaran untuk memberi diri Anda izin untuk sembuh. Ketika Anda melakukan sesuatu yang menakjubkan, Anda akan mengalami kejadian yang luar biasa. Harga diri tumbuh, tetapi juga mengubah hubungan Anda karena Anda berhenti meminta cinta dan mulai membagikannya dari kepenuhan yang Anda miliki. Anda berhenti mencari validasi dan mulai hidup dengan keaslian Anda. Anda berhenti menuntut agar diri Anda menyesuaikan diri, dan Anda memberi diri Anda kemewahan untuk menjadi diri sendiri. Belajar mencintai diri sendiri bukanlah tujuan akhir. Ini adalah jalan yang Anda jalani setiap hari, dengan tersandung, ya, dengan momen keraguan juga. Tetapi setiap langkah itu berharga, karena pada akhirnya hubungan yang paling penting yang akan Anda miliki dalam hidupmu adalah apa yang Anda miliki dengan diri sendiri. Ketika hubungan itu berdasarkan rasa hormat, kasih sayang, dan cinta, maka segalanya akan mulai berbaris. Jadi, jangan tunggu orang lain memberimu apa yang bisa kamu tawarkan pada dirimu sendiri. Mulailah hari ini. Cintailah dirimu sendiri seperti kamu mencintai orang yang paling kamu cintai. Karena kamu pantas mendapatkannya, karena kamu membutuhkannya, karena kamu cukup apa adanya. Nomor 2, kenali akar rendahnya harga diri. Seringkali kita merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, tetapi kita tidak tahu persis apa yang kita cari dalam hidup ini. Persetujuan orang lain, perhatian satu sama lain, sinyal dengan setiap kata. Menunggu sinyal itu untuk mengkonfirmasi bahwa kita cukup. Tetapi yang tidak kita lihat adalah kebutuhan konstan untuk validasi eksternal ini adalah apa yang memberi makan harga diri kita yang rendah. Semakin kita bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, semakin kita memberi nilai lebih rendah pada diri kita sendiri. Siapa kita sebenarnya dan bagaimana cara kita hidup? Dengan cermin yang pecah, kamu tidak akan pernah melihat bayanganmu sendiri secara lengkap, selalu terdistorsi oleh mata orang lain. Akar dari rendahnya harga diri tidak terletak pada apa yang dilakukan orang lain atau apa yang mereka katakan, tetapi ada di dalam perasaan tidak mampu melakukan tugas, merasa tidak cukup, merasa tidak pantas. Dan sensasi ini tidak muncul begitu saja. Mereka berasal dari pengalaman masa lalu, momen-momen yang membuat kita merasa kecil, tak terlihat, tak dicintai, atau kurang. Pengalaman ini mungkin berasal dari masa kecil, di mana kita selalu dikomentari oleh kritik, perbandingan, atau penolakan. Mereka diam-diam menumpuk hingga membentuk keyakinan bahwa nilai kita bergantung pada dunia luar, dan disinilah hal ini menjadi berbahaya. Karena ketika keyakinan itu tertanam, kita mulai hidup dari rasa tidak aman. Kita berusaha untuk menyenangkan, untuk menyesuaikan diri, meskipun itu berarti berhenti menjadi diri kita sendiri. Kita sendiri mengatakan ya ketika kita ingin mengatakannya. Kita tidak menerima hal-hal yang tidak pantas. Kita terima dan kita diam ketika kita seharusnya mengatakan segalanya karena takut kehilangan penerimaan. Tetapi dalam proses ini, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, keaslian kita. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa tentu saja, validasi eksternal adalah salah satu sumber harga diri yang tidak stabil, membuat kita rentan terhadap pendapat orang lain. Penilaian Anda terhadap diri sendiri berubah ketika kita mengembangkan validasi internal yang kuat, yaitu ketika kita belajar mengenali diri kita sendiri dan menghargai apa yang kita miliki dan siapa kita.
Harga diri kita tidak lagi menjadi rumah kartu, menjadi struktur yang kuat. Namun, ini tidak dapat dicapai dalam semalam. Proses ini membutuhkan eksplorasi diri yang mendalam. Hanya mengulang afirmasi di depan cermin tidak cukup jika kita tidak percaya pada mereka. Kita harus pergi ke akar masalahnya. Tanyakan pada diri kita sendiri dengan jujur, mengapa saya tidak merasa cukup? Dari mana asalnya perasaan tidak aman ini? Apakah saya masih membawa luka yang membuat saya meragukan nilai saya? Kita harus melihat langsung ke arah itu, pengalaman yang menandai pemahaman kita. Kita belajar dari mereka, bahkan jika itu pembelajaran yang salah, dan mulai mendefinisikan ulang mereka dengan kesadaran dan kasih sayang. Eksplorasi diri juga melibatkan perhatian terhadap keyakinan kita yang membatasi. Frasa-frasa yang kita ulangi tanpa pertanyaan. Saya tidak pandai dalam hal ini. Saya selalu gagal. Tidak ada yang menganggapku serius. Apakah mereka benar-benar benar, atau itu cerita yang kita terima sebagai kebenaran? Mengubah persepsi tentang diri kita sendiri adalah salah satu tindakan paling kuat dalam transformasi. Karena apa yang kita yakini tentang diri kita menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berhubungan, dan bagaimana kita mengatasi kehidupan. Orang bijak Stoik zaman dahulu juga membicarakan hal ini. Mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa benda-benda di luar bukanlah faktor eksternal yang merugikan kita, tetapi faktor diri kita sendiri yang menginterpretasikannya. Salah satu interpretasi yang lebih berbahaya adalah berpikir bahwa kita tidak cukup berharga jika kita tidak memenuhi standar tertentu. Stoicisme mengajak kita untuk terhubung kembali dengan akal sehat kita, dengan penilaian internal kita, dan menemukan di sana kekuatan serta martabat sejati. Begitu Anda mengidentifikasi akar kemunduran harga diri Anda bisa mulai mengerjakannya dari hati nurani, bukan dari rasa bersalah. Anda bisa memaafkan diri sendiri atas saat-saat ketika Anda mengabaikan diri sendiri, ketika Anda menyabotase diri Anda, ketika Anda diperlakukan dengan buruk. Anda bisa mulai merekonstruksi citra internal yang lebih realistis, lebih adil, dan lebih penuh kasih. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, rasa aman Anda ke arah itu meningkat, bukan karena semua hal dalam hidupmu sempurna, tetapi karena Anda tidak lagi bergantung pada orang lain. Proses ini tidak akan membuat Anda kebal terhadap rasa sakit atau kritik, tetapi akan memberi Anda alat untuk tidak hancur di hadapan mereka. Ini akan membuat Anda lebih kuat, lebih bebas, dan lebih berdaya. Ketika kamu tahu siapa dirimu, ketika kamu mengerti dari mana kamu berasal, dan kemana kamu ingin pergi, Anda tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Anda harus jujur pada diri sendiri, dan itulah dasar dari harga diri yang sehat dan langgeng. Nomor 3, tingkatkan apa yang dapat Anda ubah, dan terima apa yang tidak bisa Anda ubah. Cobalah untuk tidak menyerah atau pasrah. Cobalah untuk memahami bahwa dalam kehidupan, ada hal-hal yang ada di tangan Anda, dan hal-hal lain yang tidak. Semakin cepat Anda memahami hal ini, semakin banyak kedamaian yang akan Anda temukan. Karena ada perbedaan besar antara berusaha untuk meningkatkan diri dan terobsesi untuk mengubah banyak hal yang tidak dapat diubah. Banyak orang mencampur adukan penerimaan diri dengan stagnasi, seolah menerima akan berarti menetap. Tetapi menerima diri sendiri bukan berarti menyerah, itu mengakui kekuranganmu. Ini adalah titik awal yang jujur, dengan belas kasih, dan dari sana membangun sesuatu yang lebih baik. Jika Anda memiliki cacat, setiap orang punya ciri-ciri kepribadian, bekas luka dari masa lalu, atau batasan yang tidak dapat Anda ubah. Anda mungkin tidak setuju dengan semuanya, tetapi melawan mereka terus-menerus hanya menghasilkan frustrasi. Kekuatan terletak pada ucapan, "Inilah aku. Aku punya ini." Ini tidak mendefinisikanku, tetapi ini mendefinisikanmu. Karena ketika Anda menerima diri sendiri, Anda tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Dari sini, ketenangan internal yang berada dalam kendali Anda muncul. Ilmu pengetahuan telah mengkonfirmasi hal ini dalam berbagai penelitian.
Psikologi menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan penerimaan diri memiliki harga diri yang lebih stabil dan tingkat kecemasan yang jauh lebih rendah. Mengapa? Karena mereka berhenti berjuang melawan gambaran diri yang tidak nyata. Mereka mulai hidup dari kebenaran, dan dari kebenaran itu mereka bisa tumbuh tanpa penipuan diri sendiri, tanpa perbandingan, tanpa hukuman mental yang menyebabkan begitu banyak kelelahan dan kerusakan. Ketika kamu menerima bahwa tidak semuanya berada di bawah kendalimu, kamu melepaskan beban besar. Daripada membuang-buang energi untuk apa yang tidak mungkin, Anda bisa fokus pada apa yang ada, yang bisa Anda ubah. Ada hal-hal dalam dirimu yang, Anda bisa mengubah kebiasaan Anda, cara Anda bereaksi, cara Anda bicara kepada diri sendiri, dan rutinitas Anda. Mungkin Anda tidak bisa mengubah apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda bisa mengubah cara Anda menafsirkannya. Mungkin Anda tidak bisa mengubah tinggi badanmu, tetapi Anda bisa mengubah bagaimana perasaanmu tentang hal itu. Anda mungkin tidak bisa menghilangkan ketakutan tertentu, tetapi Anda bisa belajar untuk bertindak meskipun dengan ketakutan tersebut. Kunci untuk mengambil tindakan adalah dari cinta, bukan dari tuntutan brutal. Bayangkan sejenak Anda memiliki dua suara internal, satu yang mengkritik Anda tanpa henti, dan yang lainnya yang mengerti Anda tetapi tidak menyerah. Mana yang paling sering kamu dengarkan? Karena yang kedua tidak menyangkal kesalahanmu, tetapi tidak menggunakannya untuk menghancurkanmu. Ia mendorongmu untuk menjadi lebih baik dari pengakuan, bukan dari rasa bersalah. Ini mengubah seluruh pengalaman pertumbuhan pribadi, karena ketika Anda bekerja pada diri Anda sendiri, dari tempat penerimaan, kemajuan menjadi lebih berkelanjutan, lebih ramah, dan lebih nyata. Stoicisme, sebuah filsafat yang berbicara kepada kita tentang kekuatan batin, memiliki awal yang penting untuk membedakan apa yang tergantung pada diri kita dan apa yang tidak. Epictetus mengatakan, ada hal-hal yang bergantung pada kita dan hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Hidup dengan mengetahui perbedaan ini membebaskan Anda, karena Anda memahami bahwa Anda tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi Anda bisa mengendalikan sikap Anda, pikiran Anda, dan tindakan Anda. Dari sana, Anda dapat memperbaiki apa yang berada di bawah kekuasaanmu tanpa melelahkan diri sendiri atas apa yang tidak dapat kamu ubah. Ini adalah keseimbangan yang dibangun dengan latihan, tidak hitam atau putih. Ada hari-hari di mana Anda akan frustrasi dengan apa yang tidak bisa Anda ubah, dan ada hari-hari di mana Anda merayakan setiap langkah kecil yang Anda capai. Tetapi sedikit demi sedikit, kombinasi penerimaan diri dan perbaikan terus-menerus menjadi suatu cara hidup yang membuat Anda lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih baik. Karena Anda tidak didefinisikan oleh kesalahan Anda atau oleh kekurangan Anda, tetapi oleh kemampuan Anda untuk terus maju meskipun ada kesalahan tersebut. Ketika itu berhubungan dengan harga diri Anda, tidak lagi tergantung pada kesempurnaan, tetapi pada komitmen Anda untuk melihat bayanganmu tanpa rasa takut dan cahaya Anda tanpa kesombongan. Mengetahui bahwa Anda bisa berkembang tanpa membenci diri sendiri, tumbuh tanpa membenci diri sendiri, dan menuntut lebih dari yang diperlukan untuk berkembang dari cinta. Kemudian terimalah apa yang tidak dapat Anda ubah, dan kerjakan apa yang Anda bisa. Biarkan latihan harian itu membawa Anda lebih dekat, semakin menjadi versi terbaik dari dirimu. Nomor 4. Definisikan cita-cita Anda. Visualisasikan sejenak orang yang paling kamu kagumi, mungkin seseorang yang Anda kenal secara pribadi, mentor, tokoh sejarah, atau bahkan seorang tokoh masyarakat. Apa yang kamu kagumi dari orang tersebut? Disiplin, belas kasih, keberanian, keaslian. Kualitas-kualitas ini sangat menarik perhatian Anda dan tidak berada di luar kendali Anda. Jangkauan Anda adalah tanda petunjuk refleksi dari apa yang Anda sendiri sangat hargai. Hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah mengubahnya menjadi tujuan sadar untuk mendefinisikan cita-cita Anda. Tentang dirimu bukanlah sebuah fantasi, itu adalah kompas untuk menentukan utara yang jelas. Hidup dengan tujuan tanpa visi siapa yang kamu ingin jadi, itu mudah kehilangan dirimu sendiri. Kamu bereaksi alih-alih bertindak. Kamu membiarkan dirimu terbawa oleh keadaan alih-alih mengarahkan jalanmu. Tetapi ketika kamu memiliki gambaran yang jelas tentang dirimu idealnya,
Setiap hari menjadi kesempatan untuk mendekatinya. Cobalah untuk tidak membandingkan dirimu atau menuntut dirimu untuk menjadi sempurna. Tetapi pilihlah lagi dan lagi untuk berperilaku seperti versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Karena ketika Anda tahu kemana harus pergi, Anda bahkan melakukan tindakan kecil sehari-hari. Psikologi memiliki makna baru. Ini didukung oleh teori citra diri yang menyatakan bahwa kita cenderung bertindak sesuai dengan gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Jika gambar itu berdasarkan cita-cita yang jelas dan positif, pikiran, kebiasaan, dan perilaku kita mulai selaras bersamanya. Artinya, perubahan tidak terjadi dari luar ke dalam, tetapi sebaliknya. Ketika Anda mengubah visi internal Anda, kehidupan eksternal mulai mencerminkan hal itu. Proses ini sangat kuat, karena tidak didasarkan pada sekadar motivasi sesaat, tetapi sebuah identitas. Anda mulai bertindak seperti seseorang yang disiplin, karena Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang disiplin. Anda membuat keputusan berani karena itulah jenis orang yang Anda pilih untuk menjadi. Lakukan satu hal, tuliskan nama-nama orang yang benar-benar Anda kagumi, bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi untuk apa yang mereka wakili. Analisis apa yang ada di dalamnya yang beresonansi dengan Anda, ketenangannya, komitmennya terhadap kebenaran, kerendahan hatinya, kemampuannya untuk bangkit setelah jatuh. Kemudian ambil kualitas-kualitas tersebut dan ubah menjadi panduan pribadi. Jangan mencoba menirunya secara harfiah, karena ini bukan tentang menyalin, tetapi tentang mengintegrasikan apa yang menginspirasi Anda dan menyesuaikannya dengan realitas Anda. Mulailah dengan hanya kualitas yang mungkin Anda inginkan, misalnya lebih sabar. Kemudian pada siang hari, tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana seseorang yang memiliki kesabaran akan bertindak dalam situasi ini? Seiring berjalannya waktu, ini adalah latihan yang membentuk karakter Anda. Karena setiap saat Anda memilih untuk bertindak dari ideal itu, Anda sedang memperkuat versi baru dari diri Anda sendiri. Ini mungkin terasa dipaksakan pada awalnya. Tetapi jika Anda terus-menerus melakukannya, itu mulai menjadi bagian dari identitas Anda. Ketika hal itu terjadi, harga diri Anda meningkat karena Anda tidak lagi hidup seperti seseorang yang hilang, tetapi sebagai seseorang yang ada di jalan menuju versi terbaik dari diri Anda. Stoicisme adalah sebuah filsafat kuno tetapi selalu relevan. Marcus Aurelius mengajak kita untuk hidup dengan kebajikan. Kaisar dan filsuf Stoik ini menulis dalam meditasinya, "Tanyakan pada diri sendiri setiap saat, apakah ini layak untukku?" Pertanyaan itu adalah pengingat konstan untuk hidup sesuai dengan cita-cita Anda, tidak mengkhianati prinsip hidupmu, siapa yang kamu putuskan untuk menjadi. Karena pertumbuhan yang sebenarnya tidak ada dalam perbandingan dengan orang lain, tetapi dibandingkan dengan diri Anda sendiri, sama dengan siapa Anda kemarin dan siapa yang ingin Anda jadi hari esok. Dan yang terbaik dari semuanya adalah bahwa cita-cita tentang diri Anda sendiri tidak tertulis di batu. Itu berevolusi bersamamu saat kamu tumbuh. Anda belajar bahwa Anda juga menghadapi tantangan baru. Ideal itu disempurnakan, bukan cetakan yang kaku. Ini adalah inspirasi hidup, dan setiap langkah yang Anda ambil menuju padanya akan memperkuat kepercayaan diri Anda. Karena itu menunjukkan kepada Anda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membangun diri Anda sendiri. Jadi, jangan menunggu dunia memberitahu Anda siapa Anda. Luangkan waktu untuk memutuskan sendiri. Pilih jalanmu dengan niat, mendefinisikan cita-cita Anda, dan mengubahnya menjadi kenyataan dalam panduan harian Anda. Karena Anda yang memiliki mimpi itu tidaklah jauh, membutuhkan Anda untuk mulai bertindak seolah-olah. Nomor 5. Pentingnya tindakan untuk menjaga harga diri tinggi. Itu tidak cukup untuk berpikir positif. Itu tidak cukup untuk mengulang pernyataan di depan cermin. Jika tindakan sehari-harimu tidak mendukung harga diri yang nyata, yang dalam, yang tak goyang dengan kritik atau penolakan. Harga diri dibangun dengan tindakan hari demi hari, langkah demi langkah. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam kesalahan dengan mempercayai bahwa merasa baik tentang diri sendiri hanyalah masalah mental. Ketika pada kenyataannya, kepercayaan diri lahir dari apa yang Anda lakukan, dari apa yang Anda pikirkan, hingga apa yang Anda pilih setiap hari. Bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri, keputusan apa yang Anda buat, dan bagaimana Anda menanggapi tantangan, itulah yang membentuk harga diri Anda.
Apakah Anda menginginkannya? Mulailah lebih percaya pada dirimu sendiri. Mulailah bertindak seperti seseorang yang Anda percayai. Apakah Anda ingin merasa berharga? Maka manjakanlah tubuhmu, pikiranmu, dan keputusan seolah-olah Anda benar-benar berharga. Ini bukan tentang menunggu untuk memiliki harga diri untuk mulai bertindak, tetapi bertindak secara koheren untuk membangunnya. Ketika Anda melakukan hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai yang Anda anut, Anda lebih menghargai diri sendiri. Semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin tumbuh pula harga diri Anda. Ini adalah sebuah siklus, tetapi Anda yang memutuskan caranya memberinya makan. Tindakan kecil membuat perbedaan. Anda tidak perlu melakukan gerakan besar untuk mulai memperkuat harga diri Anda. Bangun pagi ketika Anda bilang Anda akan melakukannya. Makanlah makanan yang Anda tahu baik bagi Anda. Patuhilah tujuan pribadi, meskipun itu minimal. Katakan tidak ketika sesuatu tidak selaras dengan Anda. Selesaikan tugas tertunda yang Anda miliki. Semua itu bertambah setiap waktu. Saatnya Anda memilih kesejahteraan Anda di atas kenyamanan langsung atau harapan orang lain. Anda mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada pikiranmu. Aku pantas mendapatkannya. Komitmen kepada diri sendiri dan berhati-hatilah. Ini tidak berarti menjadi sempurna atau menuntut diri sendiri tanpa istirahat. Ini tentang konsistensi dalam tidak mengkhianati diri sendiri. Karena hidup selaras dengan apa yang benar-benar Anda hargai. Harga diri tidak datang dari memberi kesan pada orang lain, tetapi dari melihat ke cermin dan merasa damai dengan keputusan itu. Itulah kuncinya. Bukan apa yang kamu berpura-pura, tetapi apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihat. Psikologi menegaskan bahwa perawatan diri secara aktif dari keputusan sadar dan pemenuhan tujuan pribadi adalah faktor-faktor yang secara langsung memperkuat harga diri. Ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi bertindak sesuai dengan keselarasan. Apa yang Anda lakukan memiliki dampak langsung pada bagaimana Anda memandang diri sendiri. Jika Anda melakukannya setiap hari, hal-hal yang memperkuat martabat Anda sedikit demi sedikit mulai muncul. Rasa itu mulai membangun nilai internal yang tidak bergantung pada apa yang orang lain katakan. Dan jika suatu hari Anda gagal, karena Anda akan gagal, hal yang penting bukanlah menghukummu, tetapi kembali ke jalur yang benar dengan kerendahan hati dan ketegasan. Harga diri bukanlah hancur karena tersandung, tetapi itu melemah jika kamu memutuskan untuk tetap bertahan. Kekuatan sejati adalah terus melanjutkan. Berdirilah dan tunjukkan diri Anda dengan fakta-fakta bahwa Anda bisa percaya pada diri sendiri, bahkan ketika Anda membuat kesalahan. Stoicisme adalah filsafat praktis dan kuat. Ini juga mengajarkan bahwa tidak cukup hanya mengetahui apa yang baik. Anda harus menjalaninya. Seneca mengatakan bahwa orang bijak sejati tidak dinilai dari apa yang dilakukannya, tetapi dari apa yang dia lakukan. Berdasarkan stoicisme, ada ide tentang bertindak dengan kebajikan, dengan niat, dengan penguasaan diri, bukan untuk dikagumi, tetapi untuk hidup dalam damai dengan diri sendiri. Karena hanya ketika tindakan Anda konsisten dengan prinsipmu, Anda benar-benar bisa menghargai diri sendiri. Tanpa harga diri, tidak ada harga diri yang langgeng. Jadi, jika Anda ingin merasa lebih baik tentang diri sendiri, berhentilah menunda perubahan itu. Jangan tetap dalam teori. Lakukan satu hal hari ini, hanya satu hal yang membawa Anda lebih dekat dengan orang yang Anda inginkan, tidak peduli seberapa kecilnya. Penting untuk memiliki koherensi dalam tindakan Anda. Ingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membangun diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, harga diri bukanlah sebuah anugerah yang datang dari luar. Itu adalah konsekuensi langsung dari komitmen Anda terhadap diri Anda. Dan setiap tindakan yang Anda lakukan adalah sebuah kesempatan untuk menegaskan kembali nilai Anda. Nomor 6. Berhenti hidup melalui mata orang lain. Berapa kali Anda melakukan sesuatu hanya karena Anda takut dengan apa yang orang lain pikirkan? Jika kamu tidak melakukannya, berapa banyak keputusan yang kamu buat bukan karena itu yang kamu inginkan, tetapi karena itu sesuai dengan gambaran yang kamu percaya bahwa orang lain mengharapkan Anda untuk memenuhi? Hidup melalui mata orang lain adalah penjara yang tidak terlihat, di mana Anda membatasi dirimu sendiri, menyensor dirimu sendiri, dan menjauh dari dirimu yang sebenarnya. Perbandingan konstan, pencarian validasi eksternal, kebutuhan untuk persetujuan, semua itu sedikit demi sedikit merampas diri Anda.
Mudah untuk jatuh ke dalam hal ini. Kita diajarkan untuk menyenangkan, untuk menyesuaikan diri, untuk tidak mengecewakan. Kita tumbuh dengan gagasan bahwa nilai berasal dari diterima, dari mematuhi harapan, dari menjadi apa yang diharapkan. Di jalan itu, banyak orang kehilangan suaranya, keaslian, esensinya. Anda mulai melihat diri Anda melalui filter orang lain. Bagaimana mereka melihatmu? Apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka menyukaimu atau tidak? Tetapi, semakin Anda mendefinisikan diri Anda dari luar, semakin jauh harga diri Anda, semakin melemah, karena Anda berhenti mengenali diri Anda dari dalam. Masalah besar dalam hidup adalah berusaha menyenangkan orang lain. Itu berarti tidak pernah berakhir, tidak pernah ada cukup. Akan selalu ada seseorang dengan satu pendapat, dengan kritik, dengan tuntutan, dan jika kesejahteraan Anda bergantung padanya, maka kedamaian Anda akan selalu berada di tangan orang lain. Hari ini, seseorang menyetujui Anda, dan Anda merasa baik. Besok, seseorang menolak Anda, dan Anda merasa turun. Itu seperti roller coaster emosional yang tidak pernah membiarkan Anda sendirian hingga Anda memutuskan untuk turun, hingga Anda memutuskan untuk hidup dari diri Anda sendiri, bukan dari pandangan orang lain. Ilmu pengetahuan mendukungnya dengan angka-angka. Studi menunjukkan bahwa ketergantungan pada validasi eksternal dikaitkan dengan harga diri yang rapuh, tingkat tinggi kecemasan, dan ketidakpuasan pribadi yang lebih besar. Sebaliknya, orang-orang yang mengembangkan citra diri berdasarkan nilai, minat, dan keyakinan sendiri mengalami kesejahteraan yang lebih baik dan stabilitas emosional. Ini bukan keegoisan. Ini adalah kebebasan, kesehatan mental. Bagaimana cara mulai melepaskan kebutuhan untuk persetujuan? Langkah pertama adalah mengamati diri sendiri. Sadari saat kamu bertindak karena ingin menghindari kritik, tidak ingin terlihat buruk. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku lakukan ini karena aku ingin atau takut pada apa yang mereka pikirkan? Jika tidak, mulai membuat keputusan kecil hanya berdasarkan pada apa yang kamu yakini benar. Meskipun pada awalnya Anda akan menemukan rasa takut, itu bukan akhir dunia. Anda benar-benar mulai merasakan kedamaian yang berbeda, kekuatan batin yang berasal dari menjadi jujur pada diri sendiri. Otentik bukan berarti sempurna atau menjadi pemberontak, tetapi berarti konsisten bertindak berdasarkan nilai-nilai Anda, berbicara berdasarkan nilai-nilai Anda. Kebenaran menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda tidak takut pada ketidaksetujuan karena Anda tidak membutuhkan semua orang untuk memahami Anda atau memuji Anda. Karena memiliki nilai Anda tidak akan bertambah dengan suka atau berkurang dengan kritik, itu terserah Anda. Hakikat dari dirimu semakin Anda hidup dari itu, semakin kuat esensimu. Harga diri yang sejati, Stoicisme mengajarkannya sejak lama. Epictetus berkata, itu bukan apa yang Anda hadapi, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Salah satu reaksi adalah bagaimana Anda memutuskan untuk melihat diri Anda, dari penghakiman diri Anda atau dari penghakiman orang lain. Kaum Stoa membela gagasan bahwa kebebasan sejati adalah ketergantungan hanya pada akal sehatmu, pada integritasmu, pada kebajikanmu, bukan pada pendapat yang mudah berubah dari orang lain. Hidup sesuai harapan orang lain adalah perbudakan. Hidup sesuai dengan keinginan Anda adalah kedaulatan sejati. Berhenti hidup melalui mata orang lain adalah salah satu tindakan paling berani yang bisa Anda lakukan. Ya, itu membutuhkan keberanian, tetapi itu juga memberimu keaslian yang luar biasa. Kepercayaan diri yang tenang. Kamu tidak perlu berdandan untuk menjadi bagian dari sesuatu, atau memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain. Kamu mulai menarik hubungan yang lebih tulus, membuat keputusan yang lebih jelas, dan menjalani kehidupan yang lebih positif, yang selaras dengan apa yang benar-benar penting bagimu. Di sanalah harga diri yang kuat, stabil, dan bebas mulai berkembang. Karena Anda tidak berusaha lagi untuk menjadi orang lain. Anda cukup. Nomor 7. Fokus pada kekuatanmu. Berhentilah melihat hanya pada kelemahanmu. Berhentilah melelahkan diri dengan mencoba memperbaiki semua yang menurutmu salah di dalam dirimu. Karena ada sesuatu yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih transformatif daripada mengobati untuk menyempurnakan kelemahanmu. Tingkatkan kekuatanmu. Kita hidup di budaya yang mendorong kita untuk melakukan koreksi, memperbaiki apa yang tidak kita lakukan dengan baik.
Tetapi kita jarang diberitahu bahwa bagian dari keberhasilan, harga diri, dan kepuasan pribadi datang dari fokus pada apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan membawanya ke tingkat berikutnya. Kekuatan adalah lahan subur Anda, kemampuan alami, sikap yang diberikan kepada Anda, bakat-bakat yang membuat Anda merasa hidup dan mampu. Namun, terkadang kita mengabaikannya. Mengapa? Karena kita percaya bahwa tidak cukup hanya menjadi pandai dalam sesuatu. Kita terobsesi dengan menyeimbangkan semuanya dengan menjadi sempurna di semua area, tetapi itu tidak realistis dan tidak ada seorang pun yang harus diperlukan untuk sangat baik dalam segala hal. Pertumbuhan terjadi ketika Anda menyadari bidang yang kuat dan Anda memutuskan untuk mengolahnya. Pikirkan dalam referensi besar apapun disiplin. Mereka tidak sampai ke tempat mereka sekarang dengan mencoba menjadi baik dalam segala hal. Mereka menyempurnakan apa yang sudah mereka lakukan lebih baik dari kebanyakan. Roger Federer tidak memenangkan 20 Grand Slam karena dia ingin menjadi lebih baik dalam semua aspek permainan. Tetapi karena dia membalikkan tangan kanannya, melayani, dan memiliki ketenangan dalam kombinasi yang mematikan. Dia tahu persis apa rencananya, kekuatan, dan mengerjakannya hingga mencapai penguasaan. Pendekatan itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari, dapat membuat perbedaan yang besar. Ilmu pengetahuan juga memperkuat hal ini. Studi psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari memiliki tingkat kepuasan dan harga diri yang lebih tinggi. Ketika Anda melakukan apa yang Anda pandai, Anda memasuki suatu kondisi aliran. Anda terhubung dengan diri Anda sendiri, Anda merasa berguna, dan itu memberi motivasi Anda secara alami, bukannya merasa terkuras karena mencoba meningkatkan kelemahan Anda. Memberdayakan diri dengan mengembangkan bakat Anda adalah strategi yang lebih cerdas, lebih berkelanjutan, dan lebih bermanfaat. Tetapi untuk itu, Anda membutuhkan kejelasan. Apakah kamu tahu apa kekuatanmu yang sebenarnya? Bukan apa yang dikatakan orang lain, bukan apa yang kamu pikir seharusnya kamu miliki, tetapi sesuatu yang kamu akui sebagai sesuatu yang berharga. Kekuatan Anda bisa berupa kreativitas, kemampuan Anda untuk mendengarkan, disiplin, empati, atau kemampuan Anda untuk mengomunikasikan pemikiran strategis. Buatlah daftar dan tanyakan pada diri Anda, apa yang datang secara alami kepada saya? Kapan saya merasa paling berguna atau paling penuh energi? Apa yang dikenali orang lain dari saya? Setelah Anda mengidentifikasi kekuatan tersebut, lakukan sesuatu dengan mereka. Pelajari, praktikkan, terapkan di semua area yang Anda bisa. Ini tidak berarti mengabaikan kelemahan Anda. Berarti tidak membiarkan mereka mencuri perhatian Anda. Energi utama harus diarahkan ke apa yang bisa memberi Anda lebih banyak hasil, lebih percaya diri, lebih pertumbuhan. Semakin banyak Anda mengandalkan kekuatan Anda, semakin Anda berkembang. Semakin Anda menjadi versi dirimu yang berdampak, yang menginspirasi, yang memimpin. Dan dari situlah semuanya meningkatkan harga diri Anda. Nomor 8. Tingkatkan penampilan fisik dan sikap Anda. Tubuh berbicara sebelum kata-kata Anda. Sebelum Anda mengatakan apapun, Anda sudah ada di sana berkomunikasi dengan postur tubuh Anda, tatapan Anda, cara berjalan, cara berpakaian, dan ini bukan tentang kedangkalan. Ini tentang rasa hormat untuk diri Anda sendiri, rasa hormat untuk citra Anda dengan cara Anda memilih untuk menampilkan diri kepada dunia. Penampilan fisik Anda mungkin bukan yang paling penting, tetapi memiliki pengaruh langsung terhadap bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri. Ketika Anda terlihat baik, ketika Anda merawat diri sendiri, pikiran Anda juga merespons seolah-olah Anda memberitahu bagian dalam diri Anda, saya penting. Ada hari-hari ketika itu sulit bagi Anda. Saya tahu. Saat Anda bangun dan merasa terputus, tidak ada keinginan, tepat pada saat-saat seperti itulah Anda perlu mendapatkan kembali kendali atas dasar-dasar, bersiap-siap, mandi, berpakaian. Melakukan ini adalah cara untuk menaklukkan sesuatu yang penting, bukan karena kesombongan, tetapi karena harga diri. Tindakan kepedulian ini juga merupakan pengingat diam tentang martabat Anda. Ketika Anda secara fisik meninggalkan diri Anda, emosional Anda juga menjadi tidak teratur. Namun,
Ketika Anda menganggap diri Anda serius, bahkan jika itu setidaknya, Anda mulai membangun kembali diri Anda dari luar ke dalam. Sains mendukung ini. Studi dalam psikologi telah menemukan bahwa perawatan diri secara fisik berhubungan langsung dengan kesejahteraan psikologis. Orang-orang yang berpakaian rapi dan menjaga kebersihan cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih besar dan persepsi yang lebih positif terhadap nilai diri mereka. Ini bukan kebetulan bahwa lingkungan dan penampilan Anda menciptakan konteks mental. Jika Anda bersih, terorganisir, dan mengenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman, pikiran Anda akan mengartikan bahwa Anda siap dan mampu menghadapi apapun. Ayolah, ini bukan tentang merek atau mode. Ini bukan tentang mengikuti tren. Niat Anda adalah agar gambaran Anda mencerminkan rasa hormat dan keaslian. Anda tidak harus berpakaian seperti orang lain. Anda harus berpakaianlah seperti diri Anda sendiri, tetapi dalam versi terbaik Anda. Sikap juga penting, bagaimana Anda berdiri, bagaimana Anda berjalan, bagaimana Anda menatap mata orang lain. Semuanya mengirimkan sinyal internal dan eksternal. Jika Anda berjalan membungkuk dan menundukkan pandangan, pikiran Anda akan beradaptasi dengan postur tubuh itu. Namun, jika Anda memaksakan diri untuk mempertahankan punggung yang lurus, dagu ke atas, dan langkah yang mantap, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Perubahan ini menjadi lebih kuat ketika luka mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari. Rawat rambut dan wajah Anda. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa kuat. Semua ini adalah kemenangan kecil yang memperkuat harga diri Anda. Karena Anda tidak tahu, ini bukan hanya tentang terlihat bagus, tetapi tentang mengatakan pada diri sendiri, "Saya pantas untuk baik-baik saja." Dari situlah energi Anda mengubah dialog internal Anda, dan Anda mulai menghadapi hari dengan sikap stoisisme. Meskipun banyak yang percaya bahwa kaum Stoa hanya fokus pada hal-hal internal, Epictetus mengatakan bahwa tubuh harus dirawat dengan baik, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kesopanan. Kaum Stoa tidak membenci tubuh. Mereka melihatnya sebagai bagian dari instrumen jiwa. Jika tubuh Anda kotor, terabaikan, atau sakit karena kelalaian, Anda tidak bisa melayani diri sendiri maupun orang lain. Perawatan fisik adalah bentuk disiplin, ketertiban, dan rasa hormat terhadap kehidupan itu sendiri. Mulailah dengan apa yang terlihat. Sesuaikan rambut Anda, bersihkan sepatu Anda, rawat kuku Anda, dan ganti pakaian yang tidak lagi Anda pakai. Sikap Anda tidak hanya mencerminkan penampilan, tetapi juga bagaimana Anda memasuki ruangan, bagaimana Anda berbicara, dan bagaimana Anda berhubungan. Biarkan eksterior Anda selaras dengan kekuatan yang Anda miliki di dalam. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang refleksi. Ini tentang mengizinkan apa yang ada di dalam diri Anda untuk terekspresikan juga di luar. Seiring waktu, kebiasaan peduli ini menjadi perluasan harga diri Anda. Ini bukan lagi kewajiban, tetapi cara hidup. Anda mulai menuntut yang terbaik dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. Ketidakamanan berasal dari penilaian. Hal yang paling menarik adalah bahwa orang lain memperhatikan. Ketika Anda menghargai diri sendiri, Anda menginspirasi rasa hormat. Saat Anda merawat diri sendiri, Anda menginspirasi kepercayaan diri. Nomor 9. Bekerja dengan masa lalu Anda. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa mengubah hubungan yang Anda miliki dengannya, dan itu mengubah segalanya. Karena apa yang terjadi pada Anda tidak membatasi Anda. Cara Anda membawanya yang membatasi. Banyak ketakutan yang Anda bawa, banyak keraguan yang Anda sabotase tidak lahir kemarin. Mereka berasal dari momen-momen ketika Anda merasa tidak cukup, ketika Anda merasa gagal. Namun, Anda tidak gagal. Anda mampu melaksanakan tugas tersebut dan memahaminya sebagai kebenaran mutlak, ketika sebenarnya itu hanyalah sebuah pengalaman. Jika Anda tidak meninjaunya, jika Anda tidak mendefinisikannya kembali, itu akan tetap ada, mengkondisikan setiap langkah. Cerita Anda tidak harus berupa rantai, bisa menjadi sumber terbesar kekuatan Anda jika Anda memutuskan untuk melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai korban, bukan karena rasa bersalah,
tetapi dari pemahaman. Orang yang tidak aman adalah orang yang tidak pernah menderita. Orang yang pernah menderita belajar untuk melihat masa lalunya dengan kebijaksanaan, untuk mengambil apa yang berharga dan melepaskan apa yang tidak. Itu menyakitkan, karena semua yang telah Anda alami, kebaikan dan keburukan, telah membentuk Anda. Mereka mengajarkan hal-hal yang mungkin pada saat itu Anda tidak mengerti, tetapi hari ini Anda bisa menggunakannya untuk membangun versi yang lebih kuat dari diri Anda. Dan itu tidak mudah. Terkadang menakutkan untuk kembali melihat apa yang menyakitkan. Tetapi ini bukan tentang menghidupkannya kembali, tetapi untuk mendamaikan diri dengan hal itu, untuk memahami mengapa Anda bereaksi seperti itu. Anda bereaksi untuk mengetahui dari mana asalnya suara hati yang mengatakan tidak pada Anda. Mungkin Anda tidak cukup baik. Mungkin itu adalah kesalahan yang Anda buat, sebuah pengkhianatan, sebuah kegagalan yang menandai Anda. Namun, semua itu tidak mendefinisikan Anda. Itu hanya menandai Anda. Pikirkan tentang titik awal dari mana Anda bisa tumbuh. Renungkan apa yang telah Anda pelajari dari momen-momen tersebut. Keterampilan apa yang Anda kembangkan karena mereka. Anda mungkin menjadi lebih tangguh, lebih empati, lebih bijaksana ketika Anda mulai melihat masa lalu Anda sebagai sebidang tanah pembelajaran, bukan sebagai beban. Ini membuka perspektif baru. Anda tidak lagi melarikan diri dari apa yang Anda integrasikan, dan saat Anda mengintegrasikannya, Anda berhenti bertengkar dengan diri sendiri. Kecemasan Anda menenangkan. Rasa tidak aman Anda berkurang karena Anda tidak lagi mencoba menghapus sebagian dari diri Anda. Anda belajar untuk hidup bersamanya dengan cinta dan penerimaan. Itu tidak berarti membenarkan apa yang terjadi. Jangan terjebak dalam nostalgia. Itu berarti menggunakannya, mengubahnya, menjadikannya masuk akal, bahkan jika menyakitkan. Anda bisa melakukannya dengan cara yang sederhana, seperti menulis tentang kejadian masa lalu yang masih membebani Anda. Jujurlah setelahnya. Identifikasi apa yang Anda pelajari dari masing-masing kejadian. Kualitas apa yang membantu Anda mengatasi tahapan-tahapan tersebut dan bagaimana Anda menjadi lebih kuat hari ini. Setelah menjalani itu, Anda akan melihat bahwa di dalam sakit juga ada hikmah. Dan ketika Anda menyadari bahwa harga diri Anda tumbuh karena Anda melihat bahwa meskipun semuanya terjadi, Anda terus melanjutkan. Di sini, Anda terus membangun dan belajar. Perkembangan stoisisme juga membawa kita pada pemahaman bahwa yang penting bukanlah peristiwa, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya. Aurelius berkata, "Apa yang menghalangimu untuk bertindak menjadi jalan?" Kaum Stoa tidak menyangkal masa lalu. Mereka menggunakannya sebagai alat untuk saat ini. Mereka mengerti bahwa setiap tantangan adalah sebuah kesempatan untuk melatih keutamaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan, dan itulah yang bisa Anda lakukan. Daripada menyembunyikan luka Anda, gunakanlah sebagai uji kemampuan Anda untuk menyembuhkan. Teruslah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan pribadi. Ketika Anda berdamai dengan sesuatu di dalam diri Anda melepaskan. Anda berhenti mendefinisikan diri Anda berdasarkan kesalahan Anda. Anda berhenti menghukum diri atas apa yang tidak Anda lakukan dengan lebih baik pada saat itu. Anda mengenali kemanusiaan diri Anda, dan dari situlah kepercayaan baru muncul. Kepercayaan yang tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan mendalam. Anda tidak lagi perlu menyembunyikan bagian dari diri Anda. Anda bisa menjalani seluruh pengetahuan bahwa cerita Anda tidak membatasi Anda. Jadi, berhentilah menghindari percakapan itu dengan diri Anda sendiri. Kembali, bukan untuk tinggal di sana, tetapi untuk mengumpulkan apa yang Anda butuhkan dan bergerak maju, lebih ringan. Karena selama Anda terus berjuang melawan masa lalu Anda, itu akan merugikan Anda. Maju terus, tetapi jika Anda memeluknya, jika Anda melakukannya, Anda mengerti. Jika Anda mengubahnya, maka Anda menjadi pemilik cerita Anda, dan di sana adalah tempat kebebasan sejati dimulai. Nomor 10, belajar menerima pujian. Ketika seseorang memberitahu Anda sesuatu yang baik tentang diri Anda, bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda menerimanya dengan bersyukur, atau Anda menolaknya dengan senyuman tidak nyaman seolah-olah Anda tidak layak untuk itu? Banyak orang dengan harga diri rendah memiliki kebiasaan ini.
Mereka hampir secara otomatis mengurangi nilai pengakuan, mengalihkannya, meminimalkannya. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Tidak seburuk itu," atau "Beruntung ada orang yang melakukannya." Dan dengan masing-masing frasa tersebut, tanpa menyadarinya, mereka memperkuat gagasan bahwa mereka tidak layak untuk dianggap berharga. Menerima pujian bukanlah kesombongan, itu adalah rasa hormat. Itu adalah belajar untuk mengucapkan terima kasih tanpa alasan, tanpa dorongan untuk bersembunyi di balik kesopanan palsu. Ketika seseorang memuji Anda dengan tulus, itu adalah pengakuan nilai dalam diri Anda, tindakan, sikap, kualitas. Jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda tidak hanya tidak menghormati gerakan itu, Anda juga menyangkal hak diri Anda untuk merasa berharga. Penolakan yang terus-menerus menjadi pola mental yang melemahkan harga diri Anda sedikit demi sedikit. Namun, anehnya, kita lebih terbiasa menghakimi daripada mengapresiasi. Lebih mudah bagi kita untuk percaya pada kritik daripada menerima pujian. Ini bukan kebetulan. Ini berasal dari pengondisian selama bertahun-tahun. Keyakinan yang tertanam dalam diri kita bahwa kita tidak cukup baik. Kerendahan hati adalah hal yang menonjol, tetapi kerendahan hati tidak berarti menolak kebaikan. Itu berarti mengenalinya tanpa kesombongan. Biarkan diri Anda merasa bangga dengan apa yang Anda lakukan. Anda melakukannya dengan baik, tanpa perlu melebih-lebihkan atau menyembunyikan diri. Menerima pujian adalah latihan. Pada awalnya, itu akan membuat Anda tidak nyaman. Anda akan merasa aneh hanya dengan mengatakannya. Terima kasih. Tetapi seiring waktu, kata itu mulai beresonansi secara berbeda. Anda mulai membiarkan diri Anda percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, Anda melakukan sesuatu yang benar. Pengakuan memiliki dasar, dan merasa senang terhadap sesuatu tidak akan membuat Anda kurang rendah hati. Itu justru membuat Anda lebih terhubung dengan diri Anda. Intinya bukan mencari pujian, tetapi belajar untuk menyambutnya dengan keterbukaan ketika mereka tiba. Anda dapat melakukan latihan sederhana. Setiap kali seseorang memuji Anda, bernapaslah, tataplah mereka di mata jika bisa, dan cukup ucapkan terima kasih. Jangan membenarkan hal itu, jangan mengembalikannya. Jangan cepat-cepat menghindari sorotan, jangan meminimalkan. Renungkan pujian itu. Apa yang benar? Kenapa Anda merasa sulit untuk percaya? Bagian mana yang menolak Anda? Dan terutama, apa yang akan terjadi jika untuk sesaat Anda memutuskan untuk menerima tindakan kecil itu sebagai kebenaran? Refleksi ini bisa mulai membongkar bertahun-tahun keyakinan negatif tentang diri Anda sendiri. Dari ilmu psikologi diketahui bahwa menerima pujian memperkuat sirkuit jalur saraf yang berhubungan dengan persepsi diri positif. Setiap kali Anda melakukannya, Anda memperkuat keyakinan batin bahwa Anda mampu, berharga, dan itu adalah perubahan kecil yang menghasilkan transformasi besar. Karena itu mulai mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri. Dan itu berdampak langsung pada bagaimana Anda berhubungan dengan dunia. Stoicisme juga dapat membawa Anda untuk melihat dengan kuat di sini. Para Stoik tidak hidup untuk pengakuan, tetapi mereka tidak menolaknya dengan kerendahan hati yang palsu. Marcus Aurelius, misalnya, berbicara tentang pentingnya hidup sesuai dengan alam, termasuk mengenali dengan objektivitas kebajikan Anda. Tidak berhenti untuk membanggakannya, tetapi untuk melatihnya. Tanggung jawab jika Anda telah melakukan kebaikan, jika Anda telah bertindak bijak, berani, atau adil, mengapa tidak menerima pujian dengan rasa syukur? Diam bukan berarti kosong. Kesombongan adalah penerimaan yang matang terhadap diri sendiri. Menerima pujian tidak berarti Anda menjadi tergantung pada mereka. Itu berarti Anda bersedia untuk melihat juga sisi terang diri Anda. Karena sama seperti Anda belajar untuk bersikap keras pada diri Anda sendiri, Anda juga bisa belajar untuk bersikap adil terhadap diri sendiri. Termasuk mengakui apa yang Anda lakukan dengan baik, apa yang Anda kontribusikan. Anda tidak harus sempurna untuk layak mendapatkan pengakuan. Anda hanya perlu bersedia melihat diri Anda dengan lebih banyak kebenaran dan lebih sedikit penghakiman. Ketika Anda melakukannya, ketika Anda mulai mengucapkan terima kasih tanpa menyalahkan atau menyaring, harga diri Anda akan melompat. Karena Anda mulai memberi izin pada diri Anda sendiri untuk percaya pada diri sendiri, dan di sanalah semuanya dimulai.
Hubungan baru yang lebih baik dengan diri Anda sendiri, lebih adil, lebih kuat. Nomor 11. Berinvestasi dalam merasa baik, bukan hanya terlihat baik. Ada perbedaan besar antara terlihat bagus dan merasa baik. Anda bisa mengenakan pakaian terbaik, memiliki tubuh yang sempurna, senyum terbesar, diperhatikan, dan masih merasa kosong di dalam. Karena ketika Anda melakukan segalanya untuk terlihat baik, tetapi bukan karena Anda merasa baik, fasad itu akan retak. Anda melihat ke cermin dan mungkin melihat sesuatu yang mengesankan orang lain, tetapi jika tidak ada kedamaian di dalam, gambaran itu tidak ada gunanya. Cinta diri yang sejati tidaklah umum. Membangun di depan kamera adalah hal yang mudah. Membangun secara diam-diam adalah cara Anda berbicara kepada diri sendiri, cara Anda menjaga diri sendiri, dan cara Anda mendukung diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihat. Itu mudah untuk terjebak dalam kebutuhan untuk menunjukkan bahwa kita hidup di dunia yang menghargai penampilan, yang mendorong Anda untuk menunjukkan bahwa Anda baik-baik saja meskipun di dalam diri Anda tidak. Permainan itu melelahkan karena selalu ada sesuatu yang dapat diperbaiki, sesuatu yang harus disembunyikan. Tetapi ketika Anda mengubah fokus dan mulai bertanya pada diri sendiri, bukan bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi bagaimana perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri, disitulah jalan baru dimulai. Jalan yang tidak berusaha untuk memberi kesan, tetapi untuk menghubungkan. Psikologi sosial telah menunjukkan bahwa hidup dalam pencarian validasi eksternal dapat meningkatkan kecemasan, rasa tidak aman, dan perasaan hampa. Karena Anda selalu sadar akan pendapat orang lain, mengukur nilai Anda berdasarkan like, komentar, penampilan, atau reaksi. Tetapi itu bukan milik Anda. Anda tidak bisa mengendalikannya. Apa yang orang lain pikirkan, dan jika semua kesejahteraan Anda tergantung pada itu, Anda akan selalu berhutang pada diri sendiri. Perubahan terjadi ketika Anda berinvestasi dalam kesejahteraan internal Anda. Dalam perawatan diri yang nyata, mengasihani diri sendiri adalah dasar emosional Anda. Anda menjadi kokoh. Anda mendukung diri sendiri, dan dari sana semuanya berubah. Lakukan hal-hal yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Bukan karena mereka terlihat bagus di media sosial, bukan karena mereka mengesankan seseorang, tetapi karena mereka memberi makan jiwa Anda. Mungkin itu adalah bermeditasi dalam keheningan, berjalan-jalan tanpa ponsel, memasak sesuatu yang sehat, membaca buku yang menginspirasi Anda, atau mungkin itu menulis apa yang Anda rasakan. Anda perlu memiliki percakapan jujur dengan diri sendiri, berduka atas apa yang belum Anda lepaskan, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Masing-masing tindakan tersebut, meskipun mungkin terlihat sederhana, adalah investasi jauh di dalam kesejahteraan Anda. Ini juga tentang bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri, karena Anda bisa terlihat luar biasa, tetapi jika dialog internal Anda kejam, itu akan menguras Anda di dalam. Tidak ada gunanya tampil percaya diri jika Anda mengulang di dalam pikiran Anda bahwa Anda tidak cukup baik. Jadi, ubah fokusnya. Berbicaralah kepada diri Anda sendiri dengan rasa hormat dan kasih sayang. Saat Anda melakukannya, Anda akan berbicara dengan seseorang yang Anda cintai. Karena ini juga perawatan diri. Perhatikan bukan pada penampilan Anda, tetapi pada kehadiran Anda, energi Anda, cara Anda bergerak melalui dunia. Ajaran stoisisme sangat jelas di sini. Epictetus mengatakan, keindahan jiwa bersinar ketika itu tumbuh dengan kebajikan. Bagi kaum Stoa, yang penting bukan apa yang eksternal, tetapi apa yang Anda bangun di dalam, kebijaksanaan, pengendalian diri, kedamaian batin. Mereka tahu apa yang menahan Anda. Hidup bukan tentang bagaimana penampilan Anda, tetapi bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda memutuskan, bagaimana Anda merespons kesulitan. Kecerdasan sejati tidak terletak pada penampilan, tetapi pada karakter Anda, dan itu hanya dapat dicapai dengan menginvestasikan waktu, energi, dan kesadaran dalam apa yang tidak terlihat. Ketika Anda berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain dan mulai hidup untuk menjadi baik pada diri sendiri, Anda akan merasakan perbedaannya. Saat Anda bangun dengan lebih banyak ketenangan, Anda berbicara lebih ringan, lebih aman,
karena Anda tidak lagi mencari orang lain untuk memvalidasi Anda. Anda sudah melakukannya. Anda memberikan izin itu, dan hal yang paling aneh adalah ketika Anda fokus pada perasaan baik, Anda juga memproyeksikan sesuatu yang lebih asli. Keaslian itu memiliki lebih banyak kekuatan daripada gambar apapun yang dibangun dengan hati-hati. Mulailah hari ini dan tanyakan pada diri Anda, apa yang saya lakukan untuk terlihat baik atau merasa baik? Apakah ini memelihara saya atau hanya menunjukkan? Dari sana, karena ketika Anda berinvestasi dalam kesejahteraan internal, segala sesuatu yang eksternal mulai menyelaraskan dirinya sendiri, bukan sebaliknya. Anda tidak perlu menggunakan riasan, praktik kehormatan dipupuk. Ketika Anda melakukannya dengan benar, kenyataannya adalah Anda tidak butuh validasi karena Anda sudah menemukannya di dalam diri Anda. Nomor 12. Melakukan pelukan kupu-kupu. Tutup matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan angkat tanganmu dengan lengan yang disilangkan. Peluk dirimu sendiri. Jangan terburu-buru, jangan malu. Rangkul dirimu sendiri seolah-olah Anda sedang menghibur orang yang paling penting dalam hidupmu. Karena Anda melakukannya, Anda adalah diri Anda sendiri. Gerakan sederhana ini, yang mungkin dianggap tidak penting oleh banyak orang, memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini disebut pelukan kupu-kupu. Meskipun tampaknya sederhana, ini bisa menjadi mendalam dan transformatif ketika Anda mempraktikkannya dengan niat. Ada kalanya kata-kata tidak cukup. Hari-hari di mana berpikir positif tidaklah cukup. Apa yang ada dalam pikiran Anda terlalu berisik, atau jantung Anda terlalu lelah. Pada saat itu, tubuh bisa menjadi tempat berlindung Anda. Karena terkadang, satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah tenang untuk kembali kepada diri Anda. Ini adalah tindakan penahanan fisik, pengingat taktil bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa Anda memiliki diri Anda sendiri. Meskipun kedengarannya sederhana, ini adalah salah satu fondasi cinta diri. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Penelitian tentang regulasi diri emosional telah menunjukkan bahwa pelukan, bahkan yang dikelola sendiri, memiliki dampak langsung pada pengurangan kortisol, hormon stres. Mereka juga meningkatkan oksitosin, hormon yang menghasilkan perasaan tenang, percaya diri, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, memeluk diri Anda bukan hanya sekadar gerakan simbolis. Itu memiliki efek nyata pada tubuh Anda, sistem saraf, dan kondisi emosional Anda. Lakukan seperti ini. Duduk di suatu tempat yang tenang. Silangkan lengan Anda di atas dada. Letakkan tangan Anda di atas bahu atau lengan. Seolah-olah sayap Anda melingkari diri sendiri. Tutup mata Anda. Bernapaslah dalam-dalam. Dan saat Anda mempertahankan pelukan, mulai beritahu diri Anda apa yang paling Anda butuhkan. Dengarkan. Mungkin Anda bisa mengatakan kepada diri Anda, "Aku di sini untukmu. Semua akan baik-baik saja. Aku menerima diriku apa adanya. Aku mencintai diri sendiri bahkan di hari-hari sulit." Lakukan dengan kelembutan dan ketulusan, dan tinggal di sana selama beberapa menit, merasakan kehangatan milik Anda sendiri. Hati-hati, latihan ini tidak menggantikan solusi ajaib dan tidak menghilangkan masalah dalam sekejap. Tetapi ini memperkuat sesuatu yang mendasar. Hubungan emosional Anda dengan diri sendiri. Seringkali, asal-usul harga diri yang rendah bukanlah tentang apa yang Anda hilangkan, tetapi berapa lama Anda menghilang tanpa memberikan kasih sayang yang Anda harapkan untuk diterima dari orang lain. Pelukan kupu-kupu adalah cara untuk menghubungi diri Anda kembali, untuk memberitahu tubuh dan pikiran Anda, "Saya belajar untuk menjaga diri sendiri." Anda tidak perlu membenarkannya atau memiliki alasan besar untuk melakukannya. Anda bisa memeluk diri sendiri saat Anda merasa tidak aman, sedih, bingung, atau hanya karena Anda pantas mendapatkan kelembutan. Anda bisa memberikan cinta pada diri sendiri tanpa meminta izin. Setiap kali Anda melakukannya, Anda menulis ulang pesan batin Anda, mengubah "saya tidak cukup baik" menjadi "saya belajar mencintai diri sendiri apa adanya." Stoicisme, meskipun berfokus pada akal dan pengendalian diri, juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghubungkan kembali dengan diri kita. Seneca berkata bahwa seseorang tidak bisa mencintai dunia tanpa terlebih dahulu belajar mencintai diri sendiri. Bahkan kaum Stoa pun tidak menolak emosi. Mereka justru mencari untuk memahami dan menyalurkannya. Dalam kasus ini,
Pelukan kupu-kupu bisa menjadi alat untuk menyalurkan emosi yang terkadang membuat kita kewalahan, memberi mereka ruang aman di dalam diri kita sendiri. Gerakan ini begitu kecil, tetapi begitu kuat, sehingga tidak membutuhkan orang lain. Hanya dari hadirat Anda, hanya dari kemauan Anda untuk berhenti sejenak dan mengingatkan diri Anda bahwa Anda berhak mendapatkan perawatan. Lakukan ini setiap kali Anda membutuhkannya, saat bangun tidur, sebelum tidur, atau ketika Anda merasa dunia berputar terlalu cepat. Karena semakin banyak Anda berlatih tindakan mencintai diri sendiri ini, semakin Anda memperkuat diri Anda dari dalam. Semakin Anda memberi diri Anda kesadaran bahwa Anda bisa menjadi sumber dukungan dan kelembutan bagi diri sendiri. Ketika Anda belajar untuk menerima diri sendiri, Anda tidak hanya menenangkan tubuh Anda juga menyembuhkan sejarah Anda. Anda mematikan kebisingan mental, Anda berdamai dengan kerentanan Anda, dan dalam ruang keintiman dengan diri Anda, harga diri mulai benar-benar berkembang. Bukan untuk apa yang Anda raih, bukan untuk apa yang orang lain raih, tetapi karena fakta sederhana bahwa Anda belajar untuk bersama diri Anda sendiri, dan itu sendiri sudah merupakan tindakan yang mendalam. Nomor 13. Buat keajaiban sendiri. Transformasi tidak perlu datang dari momen hebat. Anda tidak perlu berharap alam semesta bersekongkol agar seseorang menyelamatkan Anda atau terjadi keajaiban eksternal sehingga hidup Anda akan berubah. Karena kebenarannya adalah, Anda adalah keajaiban yang Anda tunggu. Itu tidak datang dari luar, itu tidak muncul melalui seni. Keajaiban dibangun dari dalam, langkah demi langkah, dengan setiap keputusan yang Anda buat, dengan setiap tindakan iman pada diri sendiri. Transformasi pribadi bukanlah sambaran petir yang jatuh dari langit. Itu adalah percikan yang Anda nyalakan setiap kali Anda memutuskan untuk tidak menyerah. Banyak yang menunggu hari yang hebat, kesempatan yang sempurna, tanda yang jelas. Saya memberitahukan Anda sekarang, hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada yang berubah jika Anda tidak melakukannya. Anda yang harus berubah, dan Anda tidak harus melakukannya semuanya sekaligus. Anda hanya perlu bergerak, melakukan sesuatu, apapun, kecuali sesuatu yang tidak berjalan ke arah yang ingin Anda capai. Setiap langkah kecil adalah pernyataan diam yang Anda buat untuk dunia. Saya sedang membangun sesuatu yang lebih baik di dalam diri saya. Ketika Anda mengerti bahwa kekuatan ada di dalam diri Anda, berhentilah hidup seperti korban dan mulailah hidup sebagai pencipta. Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu menunggu merasa siap untuk memulai, karena Anda tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap. Perubahan terjadi ketika Anda melakukan hal yang sama dengan rasa takut, dengan keraguan, dengan getaran, tetapi dengan tekad. Karena itu tidak penting seberapa besar tindakan tersebut, tetapi seberapa konsisten Anda dengan tindakan itu. Jangan meremehkan apa yang dapat Anda capai dengan kebiasaan kecil sehari-hari. Halaman yang Anda tulis, kata tidak yang berani Anda katakan, jalan-jalan yang Anda pilih, makanan yang Anda siapkan secara sadar, semua itu penting. Semuanya bertambah seiring waktu. Apa yang tampak tidak penting bisa menjadi transformasi. Karena Anda mengubah cara Anda berhubungan dengan diri sendiri. Anda tidak lagi meninggalkan diri Anda sendiri. Anda tidak lagi menunggu kondisi yang ideal, mengendalikan dan bertindak. Ilmu perilaku mendukung ini. B.J. Davis berbicara tentang bagaimana transformasi tidak terjadi melalui intervensi eksternal, tetapi melalui akumulasi pilihan sadar. Itu adalah komitmen Anda terhadap evolusi Anda. Apa yang menghasilkan perubahan bukanlah keberuntungan atau keadaan Anda. Anda memutuskan kapan memulai proses Anda, dan itu dimulai saat Anda memilih untuk berhenti menunggu dan mulai bertindak. Itu bukan tentang pergi cepat atau melakukan hal-hal besar. Cobalah untuk terus memahami bahwa setiap hari memberi Anda kesempatan baru untuk mendekati versi terbaik dari diri Anda. Anda bisa membuat kesalahan, jatuh, ragu, tetapi sementara itu, teruslah berjalan. Anda sedang mengubah diri Anda sendiri. Anda tidak membutuhkan versi yang benar-benar baru dari diri Anda. Anda hanya perlu mulai membangun sedikit demi sedikit hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Disiplin yang lebih baik, sikap yang lebih baik. Stoicisme mengajarkan ini dengan sangat jelas. Aurelius berkata, kehidupan setiap orang ditentukan oleh pikiran mereka. Dan bukan hanya untuk apa yang Anda pikirkan,
tetapi juga untuk apa yang Anda lakukan. Kaum Stoa tahu bahwa mereka tidak mengharapkan perubahan eksternal. Mereka tahu bahwa penguasaan sejati ada di dalam diri sendiri. Anda tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana bertindak. Itu adalah keputusan harian untuk bertindak dengan kebajikan, tujuan, dan integritas. Itulah yang mengubah keajaiban Anda. Keajaiban tidak memiliki lampu atau fanfare. Itu tidak datang terbungkus dalam epik. Keajaiban adalah bisa bangun ketika Anda tidak memiliki apa-apa. Keajaiban adalah mencoba lagi ketika Anda bisa menyerah. Pilihlah kesabaran ketika semua hal dalam diri Anda berteriak ketidaksabaran. Merawat diri sendiri, bahkan jika tidak ada orang yang melihatnya, adalah melakukan hal yang baik, meskipun tidak terlihat. Ketika Anda mengulang tindakan itu lagi dan lagi, hidup mulai berubah. Bukan dari luar, tetapi dari tempat yang paling penting, dari dalam. Jadi, berhentilah menunggu keajaiban terjadi. Jadilah keajaiban itu. Jadilah Anda yang berubah karena Anda tidak memerlukan izin untuk mengubah diri Anda. Anda hanya perlu memutuskan, dan keputusan itu, tidak peduli seberapa kecilnya, adalah awal dari sesuatu yang besar. Percayalah, lakukanlah, jalani itu, karena keajaiban yang Anda cari sudah ada di dalam diri Anda. Nomor 14. Menetapkan ritual malam hari untuk kepercayaan diri. Ketika dunia mati dan semuanya menjadi lebih tenang, adalah waktu yang tepat untuk terhubung dengan diri Anda, bukan dengan kecemasan hari yang berlalu, tetapi dengan diri Anda sendiri, dengan apa yang Anda lakukan hari ini, dengan apa yang Anda capai. Membuat ritual malam hari untuk kepercayaan diri bukan hanya sekadar rutinitas. Menutup hari adalah praktik yang ampuh untuk membangun harga diri, rasa syukur, dan pola pikir berkembang secara konstan. Apa yang Anda lakukan sebelum tidur secara langsung mempengaruhi bagaimana Anda bangun. Jika Anda mengakhiri hari Anda dengan damai pada diri sendiri, Anda memulai hari berikutnya dari tempat yang positif. Luangkan beberapa menit dalam keheningan untuk diri Anda sendiri. Ambil buku catatan atau selembar kertas dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Tidak harus besar. Bisa jadi sesuatu yang sederhana seperti percakapan yang membuat Anda tersenyum, makanan yang Anda nikmati, atau fakta bahwa Anda memiliki energi untuk menjalani hari tersebut. Rasa syukur diperlukan sebagai penawar melawan ketidakpuasan kronis. Ketika Anda bersyukur, pikiran Anda berhenti fokus hanya pada apa yang hilang dan mulai mengenali apa yang sudah Anda miliki. Setelah itu, tulis pencapaian Anda hari ini. Jangan hanya fokus pada hal-hal besar. Jika Anda telah mencapai sesuatu yang sulit bagi Anda, jika Anda bersikap baik pada diri sendiri, jika Anda mengambil satu keputusan yang sebelumnya Anda hindari, itu adalah pencapaian. Tindakan sederhana ini juga penting. Menuliskan apa yang telah Anda lakukan dengan baik akan melatih otak Anda untuk mengenali usaha, ketekunan, dan pertumbuhan Anda. Pengakuan itu, malam demi malam, memperkuat kepercayaan diri Anda. Jenis praktik ini telah terbukti memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan emosional. Mereka yang menulis tentang rasa syukur dan pencapaian mereka tidur lebih nyenyak, memiliki lebih banyak pikiran optimis, dan merasa lebih mampu menghadapi tantangan. Ketika Anda melakukan jenis tinjauan harian ini, Anda menciptakan narasi yang berbeda tentang diri Anda. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai seseorang yang bertahan hidup saja, dan mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang maju, yang meningkat, yang membangun sesuatu dalam diri Anda. Yang paling kuatnya adalah ritual ini tidak memerlukan sumber daya yang besar, hanya membutuhkan kehadiran, niat, dan ketekunan. Ini bisa memakan waktu 5 menit, tetapi apa yang ditaburnya dalam diri Anda memiliki dampak yang bertahan lama. Seolah-olah setiap malam ini Anda akan ingat, saya sedang dalam perjalanan. Hari ini, saya melangkah maju. Hari ini, saya juga menemukan alasan untuk bersyukur. Pengingat harian itu memperkuat identitas Anda, membantu Anda meninggalkan pencarian validasi dari luar, karena Anda mulai memvalidasi diri Anda dari dalam tindakan Anda sendiri. Stoicisme juga memberitahu kita tentang jenis ini. Epictetus merekomendasikan praktik untuk melakukan ulasan harian di akhir hari. Tanyakan pada diri Anda sendiri, di mana saya gagal? Di mana saya bertindak baik? Di mana saya bisa meningkatkan diri besok?
Kaum Stoa tahu bahwa pertumbuhan pribadi tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui refleksi berkelanjutan. Bagi mereka, kehidupan yang berbudi luhur dibangun melalui perhatian harian terhadap tindakan dan pikiran sendiri. Jenis evaluasi ini bukanlah penghakiman, tetapi belajar. Ini bukan hukuman, ini adalah kesadaran. Dan itulah yang sebenarnya Anda lakukan ketika Anda menuliskan pencapaian dan rasa syukur Anda. Anda menjadi sadar akan diri Anda. Anda tidak meminta, tetapi Anda berbelas kasih. Ini bukan karena tugas, tetapi dari keinginan untuk tumbuh dengan niat. Karena setiap malam bisa menjadi kesempatan untuk menutup hari dengan damai, tatanan internal, dengan kebanggaan sejati, not oleh apa yang Anda tampakkan, tetapi oleh apa yang Anda lakukan. Membangun sedikit demi sedikit dengan keputusan Anda. Jadi malam ini, sebelum tidur, tulislah, bersyukurlah, kenalilah, dan lakukanlah lagi besok dan lusa. Tidak karena kewajiban, tetapi karena Anda berhak menutup hari dengan mengingat bahwa Anda berharga, bergerak maju. Anda tidak membutuhkan dunia untuk melihat Anda, untuk mengetahui bahwa Anda melakukan hal-hal baik. Notebook yang rutin itu, ritual kecil itu bisa menjadi sekutu terbaik untuk bangun setiap hari dengan lebih percaya diri, dengan lebih jelas, dengan lebih mencintai diri sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah ragu, tetapi mereka yang setiap malam ingat bahwa mereka terus memilih diri mereka sendiri. Nomor 15. Pengaruh, hubungan beracun dalam harga diri. Ada hubungan yang tidak menyembuhkanmu, yang akan melemahkanmu. Hubungan yang tidak mengangkatmu ke atas akan menjatuhkanmu sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Terkadang, itu tidak terlihat jelas pada awalnya. Itu datang dengan kritik yang disamarkan sebagai lelucon, dengan perbandingan konstan, dan dengan rasa bersalah yang tidak kamu ketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba, kamu menemukan dirimu meragukan diri sendiri, membenarkan apa yang tidak dapat dibenarkan, dan percaya bahwa kamu pantas mendapatkan lebih sedikit. Ketika kamu memiliki harga diri yang rapuh, kamu lebih rentan menerima apa yang tidak seharusnya kamu terima. Kamu tahu betapa berharganya dirimu. Dalam hubungan yang beracun, tidak selalu jelas, tidak selalu ada teriakan atau pukulan. Terkadang, kerusakannya lebih halus, tetapi sama mendalamnya. Itu adalah penghinaan yang disamarkan sebagai perhatian, manipulasi yang dibungkus dengan kasih sayang. Itu adalah ikatan yang bukannya membuatmu merasa ditemani, tetapi malah membuatmu merasa kecil. Ketika seseorang terus-menerus meremehkanmu, mempertanyakanmu, dan menyalahkanmu atas apa yang kamu rasakan atau pikirkan, kelelahan itu menyusup ke dalam pikiranmu. Tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat dirimu sendiri seperti orang tersebut melihatmu, lemah dan kikuk. Ilmu pengetahuan belum cukup untuk mengkonfirmasi hal ini, tetapi studi dalam psikologi relasional menunjukkan bahwa hubungan yang kasar dan manipulatif berkontribusi secara langsung terhadap kehilangan harga diri dan mungkin memicu gangguan seperti kecemasan, depresi, atau bahkan ketergantungan emosional. Masalahnya bukan hanya apa yang dilakukan orang lain, tetapi apa yang kamu mulai percayai sebagai akibat dari perlakuan itu. Ketika seseorang mengulanginya cukup sering, kamu mulai percaya bahwa kamu bukan apa-apa tanpa dia atau dia. Kamu akhirnya meragukan dirimu sendiri, bahkan jika dia tidak meragukanmu. Inilah bagian yang sulit. Seringkali, kamu berada dalam hubungan seperti itu karena kamu berpikir itu adalah satu-satunya hal yang bisa kamu miliki. Kamu berpikir tidak ada orang lain yang akan mencintaimu, karena harga dirimu sudah sangat rusak, sehingga kamu lebih memilih iblis yang kamu kenal daripada risiko kesendirian. Tapi disitulah kamu harus berhenti dan bertanya pada dirimu sendiri, siapa aku sebelum hubungan ini? Apa yang aku lakukan? Saat kamu mulai merasa bahwa kamu harus menyembunyikan siapa dirimu, seseorang yang dekat, terutama, kamu kehilangan dirimu sendiri dengan berpegang pada apa yang sudah kamu miliki. Sungguh menyakitkan bagiku. Solusinya tidak selalu mudah, tetapi jelas, kamu perlu memulai dengan mengidentifikasi hubungan yang mengurasmu. Apa yang orang-orang itu lakukan ketika berada di sekitarmu? Mereka membuatmu ragu, merampas kekuatanmu, dan membuatmu merasa kurang.
Begitu kamu menyadarinya, terkadang itu menjadi tanggung jawabmu untuk melindungi diri sendiri. Itu berarti menetapkan batasan yang jelas kepada orang lain. Terkadang, memutus kontak sepenuhnya bukan karena benci, tetapi karena cinta pada diri sendiri. Kamu tidak di sini untuk menyelamatkan siapapun. Kamu di sini untuk tumbuh, untuk hidup dengan damai, dan untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencintaimu, bukan mereka yang menyeretmu ke bawah. Stoicisme memiliki ajaran yang mendalam mengenai hal ini. Epictetus berkata, "Hindari perusahaan orang-orang yang membuatmu tidak menjadi siapa yang ingin kamu jadi." Bagi kaum Stoa, kebajikan, kedamaian batin, dan kebijaksanaan tidak dapat tumbuh di lingkungan yang terus-menerus mengalihkanmu dari tujuanmu, yang membawa kamu menjauh dari pusat dirimu. Mereka memahami bahwa memilih dengan siapa kamu berbagi waktu dan energi adalah cara untuk melindungi pikiranmu, jiwamu, dan karaktermu. Jika kamu dikelilingi oleh racun, kamu tidak bisa berkembang. Ketika kamu menjauh dari hubungan yang merusak, sesuatu di dalam dirimu mulai membangun kembali dari awal. Mungkin terasa menyakitkan, mungkin terasa seperti kamu kehilangan sesuatu yang penting. Tetapi sedikit demi sedikit, suaramu kembali, energimu kembali, dan kamu mulai melihat dirimu sendiri lebih jelas. Kamu mulai mendengar dirimu sendiri lagi, menghargai diri sendiri, dan menjaga ruangmu. Pemulihan diri sendiri adalah apa yang benar-benar memperkuat harga dirimu. Cinta diri tidak ditunjukkan dengan kata-kata yang bagus, tetapi dengan tindakan. Salah satu tindakan paling berani yang dapat kamu lakukan adalah melepaskan apa yang menyakitimu, bahkan jika itu menyakitkan untuk menjaga dirimu sendiri. Meskipun tidak semua orang memahaminya, memilih dirimu sendiri, bahkan jika itu berarti sendirian untuk sementara waktu, adalah hal yang jauh lebih baik daripada bergaul dengan perusahaan yang membuatmu merasa kurang dari apa yang kamu miliki. Ketika kamu mengambil langkah itu, dunia berubah. Karena sekarang kamu tahu kamu bisa hidup tanpa bergantung pada mereka yang tidak menghargaimu. Kamu dapat membangun hubungan baru yang lebih sehat dan bebas. Kamu nantinya akan merasa lengkap tanpa rasa takut. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang tidak kehilangan dirimu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, kamu menunjukkan sesuatu yang tidak banyak orang lakukan. Komitmen nyata terhadap perubahan. Kamu pantas dihormati. Sekarang, aku ingin kamu memperkuat keputusan itu dengan menulis di komentar. Hari ini, saya berkomitmen pada pertumbuhan harian saya. Buatlah komitmen itu sekali lagi, tetapi kali ini dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak niat. Karena mengulang itu adalah bagian dari proses ini. Kamu memprogram ulang pikiranmu, menabur identitas baru berdasarkan disiplin, cinta diri, dan evolusi konstan. Jika video ini menginspirasi kamu, berlanggananlah, suka, dan aktifkan loncengnya, karena ini baru permulaan, dan setiap konten baru akan membantumu berkembang.